Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Govivat. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai pertidaksamaan eksponen part yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya kita telah membahas mengenai pertidaksamaan eksponen juga, tetapi bentuk soalnya yang berbeda. Ini pada part 2 kita akan membahas mengenai bentuk soal yang seperti ini. Jadi saya saran kepada teman-teman semuanya untuk tidak men-skip video ini agar tidak gagal paham dan bisa memahami pertidaksamaan eksponen dengan baik. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video terbaru dari Govivat. Oke, langsung saja pada pembahasan soalnya. Di sini udah ada soal mana instruksinya adalah tentukan himpunan penyelesaian atau HP-nya ya. Nah, ini sering disingkat dengan HP. Penyelesaian dari 3 pangkat 2x tambah 1 kurang 28 kali 3 pangkat x tambah 9 besar dari 0. Ini soalnya. Jadi kalau ada bentuk soal seperti ini, sebenarnya cara penyelesaiannya sama dengan persamaan eksponen yang terakhir kemarin. Persamaan eksponen yang terakhir kemarin yang bentuknya dirubah menjadi persamaan kuadrat. Ini ya, dirubah menjadi persamaan kuadrat. Jadi dia harus memiliki unsur yang sama. Di sini punya 3x atau yang nanti juga harus memiliki unsur 3x. Lihat di sini punya 3x, tapi di sini memiliki 3 pangkat 2x tambah 1. Ini sebenarnya ini memiliki persamaan, jadinya kan tambah ini operasi pangkatnya. Nah, kemarin telah kita pelajari pada eksponen, kalau tambah itu kan sama dengan perkalian. Berarti jadinya 3 pangkat 2x ditambah dikali dengan 3 pangkat 1. 1 itu nggak perlu ditulis gitu ya. 1 tidak perlu ditulis. Kemudian dikurangi dengan 28 kali 3 pangkat x plus 9 tetap besar dari 0 gitu. Di sini udah dapat nih, ini punya 3 pangkat x, di sini memiliki 3 pangkat 2x. Oke, kita selesaikan lagi. Kita ubah bentuknya biar mengandung 3 pangkat x saja. Di sini 3 ini boleh ditaruh di depan sebagai koefisien. 3 dikali dengan 3 pangkat 2x ini sama halnya, ini kan operasi kali. Bisa dirubah ke ini, 3 pangkat x. Nah, ini kan udah mengandung x pangkat lagi 2 gitu ya. Ini kan perkalian, x kali 2 gitu, sama dengan 2x. Jadi dikurangi dengan 28 dikali dengan 3 pangkat x plus 9 besar dari 0. Kemudian di sini karena telah memiliki unsur 3 pangkat x, maka kita misalkan saja gitu ya. Misalkan saja boleh P atau apa, di sini saya misalkan saja A itu sama dengan 3 pangkat x gitu ya. Maka jadinya 3x berubah jadi A, berarti jadinya 3A kuadrat dikurangi dengan 28. Nah, 3x berarti jadinya A gitu, kemudian ditambah dengan 9 besar dari 0. Jadi ini telah membentuk persamaan kuadrat. Setelah membentuk persamaan kuadrat, di sini kita selesaikan lagi. Kita tinggal memfaktorkan saja. Berarti di sini 3A gitu ya, cara memfaktorkan. Kemudian di sini A. Oke. Kita kalikan, kalau perkaliannya itu kalau kita kali hasilnya yaitu 9. Kalau kita kali hasilnya 9, kalau kita tambah hasilnya min 28 nantinya. Kalau bentuk yang seperti ini kan koefisien A kuadratnya tidak sama dengan 1, sehingga cara pembuktian kayak gini. Kita coba dulu ya. Min 1 dengan min 9 ya. Oke, kalau kita kali min 1 kali min 9 ya betul. Untuk menghasilkan 28A ini kayak gini. Min 1 kali A yaitu min A. Kemudian 3A kali min 9 yaitu min 27A. Jadi kalau ini kita tambahkan, itu kan jadinya min 28. Benar juga, berarti udah benar pemfaktorkannya. Kita gunakan saja ini sebagai sama dengan 0 aja ya. Nanti kita penuhi syaratnya yang bentuk persamaan ini.
Oke, kita samakan 0 dulu, nggak apa-apa. Jadi kita punya 3A kurang 1 sama dengan 0. Kemudian 3A sama dengan 1. Kemudian A sama dengan 1/3 gitu ya. 1/3. Kemudian di sini A tadi kan sama dengan 3 pangkat X. A sama dengan 3 pangkat X. Berarti di sini kita selesaikan lagi. A-nya kita ganti menjadi 3 pangkat X sama dengan 1/3. Ini kan kita harus menyamakan bilangan pokoknya, gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan pangkatnya. Berarti 3 pangkat X, ini kan 1/3. Berdasarkan sifat eksponen pada video pertama mengenai eksponen, ini kan bisa membentuk jadi kayak gini, 3 pangkat min 1. Kayak gitu. Karena bilangan pokoknya udah sama, tinggal ambil aja X sama dengan min 1. Oke, pertama X sama dengan min 1 dulu. Kemudian kita lanjut. Tadi juga ada A sama dengan A kurang 9 ya. A kurang 9, kita sama dengan 0. Berarti A sama dengan 9 pindah ruas, min 9 jadinya 9. Kemudian A tadi sama dengan 3 pangkat X gitu ya. A ini tadi 3 pangkat X sama dengan 9. Oke, karena di sini 3, maka sebelah kanan juga harus diubah menjadi 3. Jadinya 3 pangkat X tetap. 9 itu kan sama dengan 3 pangkat 2. Sehingga dapatnya X sama dengan 2 gitu. Jadi setelah mendapatkan X-nya yaitu 2 dan min 1, kita harus mengujinya. Karena di sini bukan persamaan per tidak samaan, ini kan syaratnya kan besar dari 0 atau positif, nilainya nanti harus positif ini sebelah kiri. Oke, kita bikin garis bilangan dulu untuk titik uji gitu. Min 1, kemudian plus 2. Kita uji, misalkan X-nya sama dengan berapa dulu. Misalkan X-nya, ini kan ada 3 bagian, kiri, tengah, kanan gitu ya, kiri, tengah, tengah. Kalau di kiri ini X-nya itu bisa min 2, min 3 dan seterusnya. Kalau di tengah ini bisa 0, 1, kemudian di kanan di sini, kanan sebelah 2 ini bisa 3. Saya misalkan X itu nilainya mudah aja, yaitu sama dengan 0 gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat nilai ini apa? Nilai persamaan ini kalau X-nya sama dengan 0, apakah besar dari 0 nanti nilainya atau kecil dari 0, atau positif atau negatif nantinya. Oke, kita punya 3 pangkat 2X plus 1 kurang 28 kali 3 pangkat X plus 9. Ini kita uji aja. Kita ganti X-nya dengan 0, berarti jadinya 3 pangkat 2 kali 0 ditambah dengan 1 kurangi 28 kali 3 pangkat 0 ditambah dengan 9. Oke, di sini 3, 2 kali 0, 0, ditambah 1 ya 3 pangkat 1. Kemudian dikurangi dengan 28, 3 pangkat 0 ya 1, tambah 9. Oke, 3 pangkat 1 ya 3, kemudian kurangi 28 pangkat 1, 28, kemudian tambah 9. Ini kan jadinya 3 kurang 28 yaitu min 25, kemudian min 25 ditambah 9 jadinya yaitu min 16. Oke. Berarti nilainya min di sini gitu ya. Kalau ketika X-nya berada di sini, nilainya min gitu ya. Yang diminta itu positif. Positif kenapa? Karena besar dari 0 kan positif nilainya. Berarti di sini selang-seling gitu ya. Berarti ini plus, di sini min, maka di sini juga plus gitu. Oke, berarti kita ambil yang positif karena dia harus besar dari 0. Oke, berarti jadinya adalah HP-nya adalah HP sama dengan ya X kecil dari min 1 atau X besar dari 2. Oke, selesai. Oke, saya rasa seperti ini cukup untuk satu soal. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang menanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, di sini saatnya latihan. Jadi silahkan teman-teman coba satu soal ini. Silahkan dicoba. Kalau misalnya nanti ada kendala, boleh ditanyakan. Kalau misalnya ada yang mendapatkan jawaban, boleh ditulis di kolom komentar. Silahkan cari
HP-nya, gitu ya, dari HP-nya. Biar teman-teman bisa mengasah kemampuan teman-teman dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan eksponen bentuk soal seperti ini. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.